Pemerintah berkomitmen untuk membantu mencarikan pekerjaan baru kepada mantan karyawan Sritex tanpa syarat batasan usia. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Bapak Sumarno, dan juga mantan karyawan PT Sritex, ada Bapak Suroto. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya akan ke Pak Suroto terlebih dahulu. Pak Suroto, Anda apakah sudah mendapatkan semua hak-hak Anda, Pak? Untuk hak sebagai karyawan setelah pernyataan PHK Mas Anggi, itu gaji yang terakhir kita terima sudah diberikan dan sisa cuti. Jadi kita sudah terima per hari ini. Kemudian untuk pesangon dan THR masih menunggu dari informasi kurator. Oke, untuk ini Pak Suroto, misalnya jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua, kemudian ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini kapan disebutkan akan dipenuhi, Pak? Pada waktu dikumpulkannya dari tim kurator, dari Mas Denny dan tim itu, dan manajemen menyampaikan, saya sampaikan untuk tanggal terakhir gaji tanggal 28 ini, otomatis di bulan Maret kita tidak menerima gaji. Beliau menyampaikan nanti tim dari BPJS itu akan datang ke perusahaan dengan membuka posko, akan mempermudah untuk proses pencairan dana BPJS, Mas Anggi. Oke, tapi untuk tanggalnya belum ada ya, Pak ya? Disampaikan dari Mas Denny itu bulan Maret diusahakan cair semua untuk BPJS. Oke, berarti kemudian JKP akan diklaimkan 1 bulan setelah kita proses BPJS yang pesangon yang hari tua ini. Iya, Mas. Baik. Saya ke Pak Sumarno. Pak Sumarno, pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo agar hak-hak karyawan tadi ini semuanya bisa terpenuhi? Karena tadi ada yang sudah dibayarkan ya Pak untuk pesangon, namun untuk BPJS ini belum, masih bulan depan. Kemudian tadi untuk JKP-nya juga belum. Pendampingannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan sesuai mungkin sama-sama sudah melalui perundingan kemarin waktu sebelum dijatuhkan PHK, bahwa untuk hak-hak dari karyawan, terutama untuk gaji bulan Februari akan diupayakan untuk terbayarkan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini akan mengcover kaitannya dengan JHT atau jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan serta jaminan pensiun. Kemudian untuk THR dan juga pesangon akan diselesaikan setelah selesainya untuk penyelesaian aset-aset. Untuk pelaksanaan pencairan JHT ini akan kami rundingkan besok pagi hari Senin di Sritex sendiri, bahwasannya kita sebagai pemerintah tetap berusaha untuk memfasilitasi agar JHT ini bisa clear terbayarkan pada bulan Maret atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga ini akan bisa dimanfaatkan oleh para karyawan. Namun demikian memang jumlah 8.475 ini jumlah yang tidak sedikit, sehingga kita perlu kerjasama dari semua pihak termasuk dari karyawan agar nantinya bisa untuk saling membantu, bahwa nanti untuk pencairan ini akan dibagi entah nanti sesuai dengan BPC atau apa, yang jelas nanti agar tidak menimbulkan kegaduhan, sehingga jangan sampai ada yang merasa diutamakan atau yang diberikan belakang. Ini hanya memang secara teknis untuk memperlancar jalannya pencairan. Demikian. Baik,
Pak Sumarno, ini yang barusan Anda jelaskan ini sudah deal-dealan dengan pihak Sritex-nya atau ini baru konsep yang diajukan oleh dinas? Coba diulang, Pak. Ya, Pak Sumarno bisa mendengar suara saya, Pak? Untuk Ya, Pak Sumarno, jadi begini, tadi kan Anda menjelaskan ya bahwa ada beberapa teknis atau prosedur yang dilakukan supaya semuanya dapat dengan adil dan merata begitu. Nah, ini sudah dibicarakan langsung dengan pihak Sritex-nya atau ini baru nanti akan usulan saja dari dinas Anda? Ini sudah kita bicarakan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan manajemen PT Sritex, sehingga nanti besok pagi akan dilaksanakan rapat koordinasi di Sritex. Demikian. Baik. Pak Sumarno, apakah dari dinas Anda ini membuat suatu posko pengaduan juga Pak untuk membantu rekan-rekan yang misalnya belum beres begitu untuk administrasinya? Sejak Oktober yang lalu, tanggal 21 Oktober ketika dijatuhkan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang, kami sudah membuka pos loker dan pengaduan kepada tidak hanya PT Sritex, namun kepada semua karyawan yang mengalami permasalahan, sehingga kami sebagai mediator. Kemudian kaitannya dengan pelayanan, kami sudah sosialisasikan kepada teman-teman, baik melalui media sosial kami maupun melalui stakeholder yang ada, baik dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Demikian. Baik, Pak Suroto ini dari pemerintah menyebutkan ada semacam usaha ya Pak untuk membantu para ex-karyawan ini untuk dicarikan pekerjaan ke industri yang serupa atau industri lain di wilayah sekitar begitu. Ini sudah ada pembicaraan dengan Pak Suroto? Atau Pak Suroto sudah dengar informasi ini? Kalau yang disampaikan ya halo, yuk Mas Anggi. Silakan ke Pak Suroto dulu. Kalau dari kami, ya. Silakan Pak Suroto. Halo. Ya. Ya, terima kasih Mas Anggi. Untuk informasinya sudah Mas Anggi, tapi dari yang kita rangkum dari beberapa atau banyak karyawan yang kita terima, beliau itu hanya setiap proses pilot ini selalu pesangon dilakukan pembayaran setelah penjualan aset. Namun itu yang terjadi di beberapa perusahaan kan lama, batasannya sampai bertahun-tahun. Harapan dari karyawan ini bisa ada batasan yang jelas. Apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun sampai dengan hari ini belum mendapat kejelasan. Kemudian untuk penyaluran tenaga kerja, pada kenyataannya kita sampaikan Pak Marno juga, mohon maaf, untuk usia di atas 35 tahun itu susah sekali ya, susah sekali. Dengan alasan usia, kemudian tidak sesuai bidangnya. Nah ini padahal di situ ada 8.400 di wilayah Solo dan sekitarnya di Sukoharjo ini. Yang poin ketiganya, setelah PHK ini karyawan-karyawan yang teman-teman kita yang di mes, yang di perumahan, ada cicilan, ada anak kuliah. Satu-satu harapan adalah yang uang cepat adalah BPJS dan pesangon. Minimal THR bisa segera keluar. Mohon ini untuk bisa dibantu, menengahi sebagai warga negara kita sangat di situ di TV dengan pengusaha dengan karyawan ini sangat baik, karena kita juga menyadari kita mulai dari bujang sampai sekarang udah mau punya cucu, ini tidak pernah terlambat gaji Pak, terus terang. Jadi mungkin pengusaha juga bertanggung jawab sampai dinyatakan valid ini karena memang dana yang untuk karyawan yang diutamakan. Jadi mohon untuk semua pihak, bahkan kemarin saya ke Polsek untuk bisa membantu seperti Disnaker dan BPJS datang ke Sritex, tidak kita antri, tapi melayani rakyat dengan baik dan tulus. Ini kita sampaikan kepada Polsek untuk buatkan SKCK secepatnya. Lowongannya ada, tapi syaratnya harus ini itu. Sementara kita
anak-anak kita yang keluar dari mes, keluar dari perumahan harus pindah sekolah ini tidak dari dinas pendidikan pun harus ikut terlibat, Mas Andi. Terima Baik, kasih Pak Suroto. masukan. Jadi lowongan kerja yang barusan Anda sebutkan ini, yang Anda dapatkan kendala bahwa tetap saja ya ada pembatasan usia. Ini lowongan yang Anda cari sendiri atau teman-teman cari sendiri atau yang tadi sudah dibantu oleh pemerintah yang katanya akan membantu ke perusahaan lain? Untuk dari pemerintah besok akan kita lihat seperti apa dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi yang dari media sosial yang kita terima setiap lowongan rata-rata umur dibatasi. Kemudian melalui tes-tes skill. Kalau tidak ya susah diterima. Ini kenyataan yang terjadi kita sampaikan. Oke, baik. Ke Pak Sumarno. Pak Sumarno tadi langsung ya kita mendengarkan pernyataannya bahwa tetap ada kendala begitu untuk pengalihan lowongan kerja, tetap ada batasan usianya, tetap ada spesifikasi yang tetap harus dipenuhi oleh para ex karyawan dari Sritex ini sendiri untuk bisa masuk ke sana. Nah, nanti dari Pemda sendiri Pak, ini bagaimana pendampingannya? Kemudian tadi juga ada keluhan berkenaan dengan bagaimana memastikan supaya yang tertunda ini hak-haknya cepat bisa terpenuhi begitu Pak. Karena ada kasus beberapa tahun yang juga tidak terpenuhi. Pak Sumarno silakan. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu kami mengundang dari HRD dan bagian humas dari perusahaan untuk mempresentasikan kaitannya dengan lowongan kerja, terkait jumlahnya, kemudian fasilitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu sudah dibahas, memang secara normatif dalam pengumuman di pamflet ataupun di spanduk-spanduk itu tetap ada batasan usia 18 sampai 30 tahun kalau nggak salah di pamflet-pamflet. Namun demikian, waktu kita mengadakan audiensi itu disepakati atau ada usul saran kami dan juga waktu itu juga dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk Sritex ini akan diberikan kelonggaran meskipun bukan berarti tanpa batas. Misalkan ya mungkin kalau dari umum itu 30 tahun bisa saja usia 40 tahun. Apalagi nanti yang finishing itu kan harus menggunakan tenaga yang banyak atau memerlukan tenaga. Mestinya mereka dicari yang agak muda. Itu kaitannya memang tenaga. Memang lowongan yang ada ini memang cukup banyak. Namun memang tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan latar belakang dari teman-teman di karyawan PT Sritex karena yang ada jadi masih ada kendala ya Pak ya? Ya, jadi masih ada kendala soal lowongan kerjaan ini ya? Masih. Ya, usia terutama, tapi kalau 50 tahun kan saya kira juga perusahaan juga masih ada pembatasannya begitu. Baik, namun dari pihak dinas juga tetap tadi ya Pak berjanji akan terus mendampingi, kemudian tetap akan membantu mereka yang mencari pekerjaan ex dari Sritex ini untuk ke industri lain begitu ya. Baik Pak Sumarno, terima kasih Pak atas penjelasannya dan Pak Suroto terima kasih juga Pak atas informasinya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.